Gito dan Wulan yang juga baru keluar dari kamar, juga mendengar ini. Uang pinjaman itu dari Desta. Bukan Vero yang menarik dana dari proyek. Vero, kamu ngomong yang jelas uang itu bukan dari kamu. Apa hubungannya dengan dia? Bukankah uang itu kamu dapatkan dari proyek? Wulan bertanya dengan nada sedikit menyalahkan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menarik uang keluar dari proyek? Setiap akun dicatat dengan sangat rapi. Uang yang aku bawa pulang sebelumnya itu termasuk dividen proyek. Apakah kalian pikir kalau aku adalah pemimpin proyek, jadi aku dapat mengambil uang dari proyek kapan saja? Keluarga Chen memberikan proyek ini kepadaku dan nenek juga mengawasi semua akun yang keluar masuk. Kakak pertama dan Estrada juga sering datang untuk memeriksa rekening, karena takut aku akan menggelapkan uang, Vero menjelaskan. Tidak mudah mendapatkan uang. Apa gunanya melakukan ini? Wajah Wulan langsung suram dalam sekejap. Proyek ini bukan hanya semata-mata untuk uang, aku senang bisa melayani orang lain. Kata Vero. Kentut, apakah kamu bisa mendapatkan uang dari melayani orang lain? Apakah kamu bisa hidup tanpa uang? Kamu bisa tumbuh besar, bukan dibesarkan oleh keluarga kami. Kamu tumbuh dengan makan lumpur. Wulan tidak bisa menahan diri dan mengucapkan sumpah serapah. Vero tidak berani berbicara, menjulurkan lidahnya dan berdiri di samping Desta. Karena uang itu disediakan oleh Desta, kita wajib berterima kasih padanya. Aku tidak akan menahan lama uangnya di keluarga Chen kami. Gito berkata, tetapi kalian pada saat membayar kembali hutang itu, harus kepada keluarga Chen kami ya. Kemudian, Gito menambahkan kalimat itu, meskipun dia juga tahu akan sangat sulit untuk mendapatkan uang itu bisa kembali, tapi dia tentu saja tidak mau rugi dan sia-sia. Namun, keluarga Liani, yang berdiri di sampingnya, muka mereka langsung berubah menjadi gelap ketika mereka mendengar ini. Mereka baru saja mengutarakan kebencian mereka pada Desta, sekarang mereka harus mengucapkan terima kasih, bukankah itu sangat memalukan? Buat apa berterima kasih padanya? Bukankah dia itu pacarnya Vero? Wajar saja kau meminjamkan uang kepada calon bibi. Perlu terima kasih lagi. Ini bukanlah hal yang sangat luar biasa hebat kok, selain itu, ini juga pinjaman, bukan hadiah. Jika dia memberikannya cuma-cuma, aku mungkin bisa berterima kasih padanya. Liani masih tidak tahu diri, semakin dia menyinggung perasaan Desta, tekad Desta semakin bulat, uang ini tidak akan bisa mereka ambil dan bawa keluar dari sini. Ya sudah, aku juga tidak perlu terima kasih dari kalian. Desta melambaikan tangannya dengan tidak peduli. Bu, apakah kita akan pulang sore ini? Aku mau pakai mobil pergi main dengan Reski dan aku jamin bisa kembali sebelum jam 2 siang. Reska berkata dengan penuh semangat. Kamu tidak mengemudi kembali sendirian. Liani mengerutkan kening. Betapa membosankannya kalau kembali sendirian. Aku ada 2 teman sekolah wanita kebetulan ada di kota Yunhai. Aku baru saja menghubungi mereka. Sekarang aku akan mengemudi dan menjemput mereka dan pergi main, Reska berkata sambil tersenyum. Ternyata Reska sudah membual, dia mengatakan kepada teman sekolahnya kalau dia sudah membeli Mercedes-Benz dan ingin mengajak mereka pergi main. Jangan sampai membuat malu dong. Ini kesempatan terbaik untuk memikat mereka. Liani juga senang ketika dia mendengar putranya sedang berusaha mencari calon menantu perempuan untuknya. Bukankah kamu bilang akan kasih kita 1 Mercedes-Benz? Di mana kuncinya? Liani menjulurkan tangan ke arah Gito. Tapi Gito malah menatap Desta. Desta, keluarkan kuncimu. Desta tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan murah hati memberikan kunci mobil. Tetapi dia berpikir di dalam hatinya. Kalau kedua orang ini keluar bareng, kemungkinan besar bisa terjadi sesuatu. 2 orang ini sangat tidak tahu diri, asalkan jangan melakukan sesuatu yang memalukan saja di luar. Kalau sampai terjadi sesuatu, hanya dengan nama keluarga Chen saja mungkin tidak akan ada pengaruh. Seluruh kota Yunhai banyak sekali yang lebih kuat daripada keluarga Chen. Bahkan di distrik kecil Sanbaku saja keluarga Chen tidak ada pengaruh apa-apa. Padahal distrik Sanbaku yang notabene adalah salah satu di antara 10 distrik kecil di dalam kota Yunhai, dan juga bukan termasuk distrik berkembang dengan sangat cepat. Dari tadi seharusnya sudah kamu serahkan, seolah-olah ini mobilmu. Reska menyambar kunci itu. Mobil itu memang benar-benar milik saudara Desta, jika Desta tidak mau memberikannya kepadamu, kamu juga tidak bisa mendapatkannya. Vero berkata dengan marah. Apakah kamu bercanda? Bisakah pecundang ini membeli mobil? Percaya tidak aku akan makan mobilmu. Reska merasa lucu dan mengejek Desta. Tanpa menunggu penjelasan Vero, dia dan Reski saling merangkul bahu dan turun ke bawah.
Aman tidak tuh? Kata Gito dengan khawatir. Jangan khawatir, Reska sangat stabil, tidak akan terjadi sesuatu. Liani langsung menjawab dengan tegas. Desta dan Vero juga tidak ingin tinggal lebih lama di sini, mereka tidak memiliki topik yang cocok dengan keluarga ini. Mereka kebetulan ada alasan untuk pergi keluar dan mereka pergi ke perusahaan. Vero merasa sangat senang karena Desta menemaninya untuk menangani pekerjaan di kantor. Mereka jarang mempunyai kesempatan untuk berduaan, dan selalu merasa canggung. Sekarang rasa canggung itu secara bertahap sudah hilang. Vero juga menyukai perasaan ini. Awalnya hanya anggap Desta seperti kakak laki-laki. Sikap lembut dan penuh perhatiannya Desta membuat Vero sekarang merasa manja dan lengket, bahkan perasaannya kepada Desta semakin dalam sekarang. Perubahan ini terakumulasi dari waktu ke waktu dan kemudian tiba-tiba meledak begitu saja. Vero merasa dia harus berterima kasih kepada kakak perempuannya, karena Desta yang tidak dia sukai ternyata adalah pasangan impiannya. Apakah kamu punya rencana mengenai pemasaran obat-obatan jenis baru ini? Rencana, sebenarnya, aku ingin orang-orang miskin juga bisa minum obat ini. Kanker terlalu mengerikan, dan harga obat ini terlalu mahal. Harga impor saja sudah sangat mengerikan. Jika aku menekan harganya terlalu rendah, itu akan membuat grup Diamond Bling mengalami kerugian, dan grup Diamond Bling pasti tidak akan setuju, kata Vero dengan wajah muram. Grup Diamond Bling mungkin akan setuju. Tetapi apakah kamu sudah mempertimbangkan kalau perusahaan bukan badan amal, dan kita bisa saja mendistribusikan obat ini secara gratis, tetapi bagaimana dengan kelanjutan jangka panjang? Jumlah pasien tidak ada habisnya, mereka akan bertambah setiap hari. Apa yang harus kita lakukan di masa depan? Jika sebuah grup perusahaan ingin bertahan, mendukung kesejahteraan karyawannya, maka perusahaan harus menghasilkan keuntungan. Jadi menurutku ini pada akhirnya bukanlah solusi jangka panjang, kata Desta dengan sabar. Desta mengatakan semua ini bukan berarti dia sangat peduli dengan uang, tetapi dia ingin Vero memahami sebuah kebenaran. Kebaikan tidak hanya dicerminkan dengan membuat sesuatu yang luar biasa. Harus dengan kemampuan yang cukup, kamu baru bisa membantu dunia. Jika hanya dengan sedikit kebaikan saja, itu sama dengan omong kosong. Kakak Desta, aku mengerti, aku akan memikirkannya dengan serius. Vero mengerutkan bibirnya. Pada sore hari, Vero sendirian di perusahaan, dan Desta kembali ke sekolah. Tapi sebelum Desta memasuki asrama, ponselnya berdering, Gito yang meneleponnya. Reska keluarga Bai mengalami kecelakaan mobil, tolong cepat pergi untuk mengurusnya. Lokasi kecelakaan di persimpangan Jalan Hui Min No. 13. Tampaknya sangat parah, kamu adalah pemilik mobil, cepatlah pergi. Suara Gito terdengar khawatir. Desta terdiam, kali ini terpikir aku adalah pemilik mobil. Kalau sudah ada masalah, baru melemparkan semuanya kepada dia. Sebelumnya ngapain? Kedua keluarga itu memang luar biasa aneh. Namun, Desta tidak diam saja. Dia naik taksi ke bagian selatan distrik Sanbaku. Di persimpangan Jalan Hui Min nomor 13. Masih ada banyak orang yang berkerumunan di sana. Polisi belum tiba. Sebuah Mercedes-Benz terbentur di bagian depan sampai penyok. Melintasan di tengah jalan, dua pria dan dua wanita berdiri di sisi jalan, menunjuk ke arah orang yang terbaring di tanah, dan menyumpahinya. Terutama Reska, sumpah serapah yang keluar dari mulutnya sangat sengit, semua jenis sumpah keluar dari mulutnya. Dasar penipu dan pemeras, kalau kamu tidak bangun, percaya tidak aku akan melindas kamu sampai mati. Anak muda, kakiku sudah patah ditabrak oleh kamu, kamu lihat sendiri darahnya begitu banyak, kamu malah bilang aku berpura-pura dan mau mengambil kesempatan untuk memeras kamu. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Benar tuh, kamu telah melanggar undang-undang lalu lintas dengan memutar balik di garis kuning ganda, kenapa masih tidak mau bertanggung jawab? Malah memarahi orang yang sudah kamu tabrak, kenapa masih ada orang seperti itu ya? Kita tunggu polisi lalu lintas datang untuk mengurusnya. Ya, tunggu polisi lalu lintas datang. Sekarang generasi kedua orang kaya sudah tidak berperi kemanusiaan, melanggar hukum dan sembarang tabrak orang, pikirnya dengan sejumlah uang udah bisa beres. Kerumunan orang membicarakan peristiwa ini, kecuali kata generasi kedua orang kaya yang masih bisa memuaskan kepalsuan Reska, kata-kata lain membuat hatinya merasa dingin. Jika kita telepon polisi, dia pasti tidak bisa kabur lagi, sudah jelas dia tabrak orang, masih saja tuduh orang mau peras dia, itu sih hanya alasannya saja dan ingin mengelak dari tanggung jawab. Reska, bukankah kamu kaya? Kasih dia uang saja biar cepat beres urusannya, kata teman wanita yang berdiri di sampingnya.
Reska sangat cemas sampai kepalanya berkeringat. Uang pinjaman sebanyak 400 juta rupiah ada di tangan ibunya. Sekarang dia hanya memiliki 400 ribu rupiah di sakunya, gimana mau ganti rugi? Pakai apa ganti ruginya? Yang benar saja. Reska, kamu tidak punya uang. Bukankah kamu bilang kamu sudah kaya? Sudah beli rumah dan mobil di kota Yunhai. Ada tabungan miliaran rupiah dan menjadi penanggung jawab proyek. Teman wanita di sampingnya mengerutkan kening dan memandang Reska. Mereka kayaknya bisa mengerti dengan melihat ekspresi wajah Reska yang malu. Pada saat ini, Desta tiba. Reska melambaikan tangan pada Desta, seperti melihat sang penyelamat tiba. Siapa dia? Tanya teman wanita di samping. Padahal penampilan Desta biasa saja, tetapi melihat ekspresi Reska, sepertinya orang ini bisa menyelamatkan mereka. Ini asisten aku. Dia biasanya bertanggung jawab atas semua hal besar dan kecil di perusahaan. Kebetulan aku tidak bawa banyak uang hari ini, semua uang ditaruh di tempatnya. Reska berkata sambil tersenyum. Oh begitu. Kedua wanita itu mengangguk. Sepertinya mereka percaya, jika memiliki asisten artinya punya jabatan yang bagus di perusahaan. Mungkin memang benar kalau Reska adalah seorang penanggung jawab perusahaan. Ketika terpikir ini, dua wanita itu langsung tersenyum manis. Reska, cepat bereskan urusan di sini, kami masih main ke banyak tempat yang menyenangkan. Jangan khawatir, sebentar juga beres, kalian tunggu sana di sana. Sesudah itu, Reska berjalan ke arah Desta dengan kepala terangkat tinggi. Ada apa denganmu? Sudah tabrak orang, bukannya dibawa ke rumah sakit. Kalau sampai cedera serius, apakah kamu mau bertanggung jawab? Desta mengerutkan kening dan menatap wanita parubaya yang terbaring di tanah. Gimana sih kamu? Aku memintamu datang ke sini bukan untuk mengeluh. Tapi untuk membantuku mengatasi masalah ini, kamu omelin siapa? Reska melipat tangan di dadanya, ekspresinya masih seperti orang tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kamu minta orang bantu kamu dengan sikap seperti itu. Desta gusar, keluarga ini benar-benar membuat dia geleng-geleng kepala. Apa yang salah dengan sikapku? Kamu jangan banyak omong kosong ya. Kamu adalah pemilik mobil ini, kan? Jika kamu tidak ingin masuk penjara, kamu harus segera membereskannya. Ngomong-ngomong, status kamu sekarang adalah asistenku. Jangan keceplosan ya, hati-hati aja kamu, jangan bikin aku marah. Reska sudah terbiasa bergaya seperti preman, dia menganggap Desta seperti pecundang, tentu saja tidak akan menghormatinya. Si Desta bodoh ini jadi parasit di rumah keluarga Chen 3 tahun lalu, dia bersedia melakukan hal apapun, dianggap tidak ada martabat sama sekali, tiap orang bisa memperbudak dan menginjak dia. Dengan kesan seperti ini, Reska tidak akan menganggap Desta. Tapi Reska salah, Desta bersedia melakukan apapun karena Vero. Karena ingin menjadi calon suami Vero, dia secara alami bersedia memenuhi semua tanggung jawabnya. Selain itu, pada saat itu, larangan keluarga belum dicabut, dan dia tidak punya banyak kemampuan dan kapasitas yang cukup untuk berbuat lebih. Tapi sekarang tidak sama lagi, dia sudah memiliki Vero di dalam hatinya, dan dia tidak perlu takut dengan keluarga Chen lagi. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah semua keadaan saat ini, dan dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan keluarga Chen dan bahkan bisa membereskan mereka semua. Apalagi keluarga Chen juga Desta anggap tidak ada apa-apanya, malah berani menginjak sampai ke atas kepalanya. Terlebih lagi, orang keluarga Chen ini sangat dia benci. Reska, kayaknya kamu sudah terlalu banyak bermimpi di siang bolong, tidak bisa bangun lagi ya. Asistenmu. Kamu itu siapa? Kamu mampu menggaji asisten. Lagi pula, kamu gaji aku berapa? Desta biasanya jarang sindir orang lain, hari ini dia tidak bisa menahan diri lagi. Sekilas Desta bisa tahu kalau Reska hanya mau pamer di depan kedua wanita itu. Tapi sekarang bukan saatnya untuk omong besar lagi, karena sudah tabrak orang. Untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah saja dia tidak bisa, orang kayak begini bisa melakukan apa? Tolong dia. Apakah itu masuk akal? Tidak, apa maksud kamu? Desta, kamu ingin cari mati, ya? Percaya atau tidak, aku sekarang pulang dan ngadu, aku bisa bikin kamu putus dengan saudari Vero. Percaya atau tidak, aku bisa bikin kamu tidak bisa masuk ke gerbang rumah keluarga Chen. Reska, seperti tuan besar keluarga Chen, bergaya seolah-olah dia yang paling berkuasa dan hebat. Terserah kamu, jika kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk itu. Desta menatapnya dingin, dan kemudian pergi ke bibi yang terluka. Cedera bibi itu kelihatannya cukup parah, kakinya sudah berubah bentuk.
Untungnya, perdarahan telah melambat karena sudah dililit dengan kain untuk membungkus bagian atas kaki yang luka. Aku tidak pura-pura atau mau peras orang, aku tidak melihat mobil itu datang. Dia mengemudi terlalu cepat. Aku tidak bisa menghindar lagi. Mata bibi itu penuh dengan air mata. Bisa dilihat bibi itu orang yang baik, dia tidak ribut atau marah-marah walau difitnah oleh Reska, dia hanya mengklarifikasi fakta bahwa dia bukan sengaja ingin ditabrak mobil. Para penonton di sana semuanya adalah orang-orang yang cerdas. Karena mobil Mercedes-Benz yang keluar jalur dan melanggar aturan lalu lintas. Jadi harus bertanggung jawab penuh, walaupun bibi itu hanya pura-pura, kamu juga tidak bisa mengelak dari tanggung jawab ini. Aku tahu, bibi, bagaimana kakinya. Aku akan segera menelepon ambulans. Jangan khawatir, aku akan membayar semua untuk perawatan lanjutan. Kata Desta dengan perasaan bersalah, dia menyesal karena meminjamkan mobil kedua saudara keluarga Chen ini. Saat ini, Reska kembali ke adik laki-lakinya dan dua teman wanitanya dengan wajah muram. Ada apa, Reska? Bukannya orang itu asistenmu? Kenapa aku lihat dia begitu kasar kepadamu? Terlihat ada tatapan penasaran di mata teman wanitanya. Aku akan memecatnya nanti, sialan. Tidak apa-apa. Kalian tenang saja. Dia akan mengurus semuanya, walau ada tuntutan hukum, dia yang akan tanggung jawab, ayo kita lanjutkan acara kita. Kata Reska sambil masuk mobil, dua teman wanita masuk ke barisan belakang. Reski masuk dan duduk di samping kursi pengemudi. Mereka ingin kabur, teriak seorang pejalan kaki di sana. Desta langsung menoleh ketika mendengar teriakan itu, matanya penuh amarah. Dia langsung menginjak bagian depan mobil dan langsung menekan bagian depan mobil sampai penyok. Apakah kalian ingin lari dari tanggung jawab? Apakah kalian tahu konsekuensinya? Reska, apakah kamu ingin masuk penjara? Suara Desta terdengar sangat berat. Reska menurunkan jendela mobil dan menjulurkan kepalanya, dia berkata dengan angkuh, bajingan, kalau kamu mau cari mati, bilang saja, berani-beraninya kamu atur aku. Percaya atau tidak, aku bisa lindas kamu sampai mati. Terlalu sombong. Ya tuh, sombong sekali, siapa pria ini? Asalnya dari mana? Hebat sekali ya. Begitu banyak orang di sekitarnya yang sudah sangat geram oleh kata-kata dan perbuatan Reska. Ini adalah masyarakat hukum, walaupun kamu memiliki latar belakang yang sekuat apapun, kamu harus patuh pada hukum dan baik-baik menjadi orang, kalau tidak itu akan membawa bencana besar. Kamu itu asisten Reska, kenapa ikut campur terlalu banyak? Reska sudah mengatakan bahwa dia akan memecatmu nanti, kamu sok atur apa sih? Cepat menyingkir, jangan halangi jalan. Kedua wanita itu juga menjulurkan kepala mereka keluar dari jendela mobil. Asisten, orang ini yang kasih tahu kalian. Desta bertanya dengan sedikit geli. Kalian benar-benar sejenis dan cocok, tidak heran kalian bisa bermain bersama, pakai mobilku untuk memikat kalian, dan memberitahu kalian bahwa aku adalah asistennya. Reska, kirain kamu hanya bermuka tebal saja. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu tak tahu malu.